Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa bersamai kembali jamaah manajemen Islam dalam episode kita kali ini mengenai manajemen ikhtiar. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11, Allah telah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, seperti apakah manajemen ikhtiar akan dijelaskan lebih rinci dan lebih detail oleh Ustadz Syuli Murtado. Kepada beliau, kami persilakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, monggo kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tak lupa kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan niat yang baik untuk mendapat cahaya dan kasih sayang Allah. Kesempatan yang baik ini kita syukuri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kita ini temanya masalah ikhtiar, masalah usaha. Karena pentingnya itu, maka itu perlu dimanajemeni, perlu dikelola dalam kehidupan kita, agar supaya sesuai dengan yang disampaikan di sana, mengelola, mengoptimalkan ikhtiar kita untuk meraih cita-cita yang terbaik yang kita inginkan. Sukses penuh barokah, beruntung hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi dalam kehidupan muslim tidak ada yang namanya memisahkan dunia dan akhirat. Itu jadi satu kesatuan. Apa yang kita usahakan akan nanti itulah yang kita petik di akhirat nanti. Di dunia dicicil, ya. Ada orang yang hanya pengen sukses dunia, boleh. Ada orang yang sukses akhirat, boleh. Dia suhud, dia nggak perlu kaya, nggak perlu bekerja yang terlalu, tapi dia mendekatkan kepada Allah. Tapi yang baik menurut Islam, bagaimana kita ini enak, nikmat, sukses, hasanah, dunia plus akhirat. Jadi itu sangat lengkap. Neng dunia versi Allah kita hanya sekitar 2 jam. Karena 1000 tahun versi menungso padha karo sehari versi Allah. Jadi begitu, mahmung 2 jam ini ojo disia-siakan, hati kita jauh dari Allah. Allah itu yang menciptakan kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita pelajari dalam manajemen Islam itu, ya. Halo, kok gak bunyi? Ya, jadi kita cobalah dalam kehidupan kita ini selalu ingin kayak kupu-kupu, selalu ingin berubah. Bakmi
begitu gilonya sama ibu kita kalau roh ular, tapi begitu lihat kupu-kupu senang, karena selain membuat gatel gilani, teleke cukup banyak dan daun-daunan bisa entek gara-gara ular. Begitu dia topo broto jadi entung, hijrahnya jadi kupu-kupu, jadi cantik, indah, bisa membantu penyerbukan, ya, sehingga uwohe jenengan dahar, pelem, jeruk dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan. Yuk kita berubah. Kalau sudah berkali-kali kita ini kelihatannya bebel gitu, itu pertanda kita memang jauh dari Allah. Dan pertanda kita ini akan mendapat azab. Pasti oleh Allah berkata demikian. Jangan pernah menantang azab, ya. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Mendingan kita menyambut rahmat Allah, ya. Jadi seperti itu. Yuk kita nyari ilmunya. Sepakat? Nah, itu tanda apa? Sepakatan kita begitu. Sepakatnya jangan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, ya. Jadi makna ikhtiar itu lucu. Kalau dari sisi lughatnya, tata bahasa Arab, ikhtiar itu memilih. Tetapi dalam artian makna umum, ikhtiar itu semua usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencapai yang kita kehendaki. Apakah bisa disebut ikhtiar kalau dia itu wis nganggo tidur nggak ngerti, pokoknya langkul lah wis mbuh gitu, nggak ngerti tujuannya, itu belum disebut ikhtiar. Yo sakarep-karepe dhewe glundung dan sebagainya. Karena itu bayi yang nggak sadar, oh nakal-nakal ngono ya gurung dikasih hukum, dia dosa atau tidak, karena dia belum disebut ikhtiar. Karena ikhtiar itu usaha untuk mencapai apa yang kita ingini. Mau jadi sukses, monggo. Mau jadi penjahat, ya monggo. Ya. Jadi seperti itu. Allah sudah memberikan suatu pilihan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kepada menungso itu kebaikan dan keburukan atau kefasikannya. Monggo beruntunglah sapa wong sing milih untuk mensucikannya, alias milih yang benar, yang apik, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Ning Allah boleh menungso itu milih sing mengotorinya, berbuat jahat, nyolong dan sebagainya, atau cuek, atau wastaghna, merasa cukup sehingga nggak perlu belajar, nggak perlu ibadah. Ya wis lah, matilah, wis matilah, yang penting aku ya wis lah, asal melaku aja begitu. Jadi saya kembalikan tadi, kenapa ada makna memilih? Karena kita ini disuruh memilih. Sebelum berusaha itu kita milih, kita apa diem, apa kita nyolong ae, apa kita nunggu bantuan bansos, nunggu bantuan amplop-amplop, nanti disuruh milih apa ya terserah kita. Atau kita berusaha, kita mandiri, kita pengen jadi tangan di atas, kita pengen memberikan manfaat kepada keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Hidup ini dasarnya memilih. Boleh jenengan mau milih gak gelem sholat terus karep-karepmu, kata Allah begitu.
Boleh jenengan pengen menjadi profesor, menjadi orang yang betul-betul mungkin nanti jadi khalifah fil ard, jadi kayak presiden yang baik, ya monggo. Nah, maka usaha ini ada erat hubungannya dengan memilih. Jangan sampai kita berusaha untuk mencapai yang kita kehendaki, sing dikehendaki itu mungkar, dibenci Allah, cilaka kita ini, ya. Sebab segala kemungkaran itu zalim, segala yang zalim memancing azab. Termasuk gak gelem sholat, gak gelem ini, wong kita ini sudah diberi mata, diberi hati, diberi kenikmatan otak dan pikiran kita, diberikan semuanya. Ayolah kita jadikan hidup ini bermakna. Karena itu mari kita berikhtiar ke arah yang disayangi Allah, ke arah yang membuat kita ini hasanah dunia, hasanah akhirat. Bukan Allah tuh nyuruh kita ini ke arah yang ini. Maka beda sekali. Allah di dalam Quran semua kalau menyangkut usaha itu Allah seakan-akan melepas kepada kita. Terserah awakmu. Begitu. Tapi kenapa Allah memerintahkan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Itu sebagai bentuk tambahan. Nek jenengan gak berusaha dengan perintah ini, yo karepmu. Tapi Allah memberikan waktu tertentu kepada kita yang kita tidak pernah tahu. Termasuk sahabatnya KMS, Kafah Muslim Store, ya, Pak Panji. Ngerti Pak Panji ya? Nah, itu barusan meninggal itu. Masih usianya muda. Dia sering ngasih gratisan terapi-terapi begitu. Saya ikut sedih itu dari Kayen, Pak. Nah, contoh seperti itu. Nggak ada yang tahu kita matinya kapan. Apakah 1 jam lagi atau 1 tahun lagi atau 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Kan gitu ya. Kita suruh milih, terserah. Kalau Allah memberikan perintah-perintah jenengan karepmu, wis gak perlu aku wis, ya karepmu. Tapi kalau kita menyambut bahwa cahaya tuntunan Allah itu untuk membawa kita kepada kenikmatan hidup, yang mana kita ini bendino, sapa sing baca Al-Fatihah itu berarti ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Dikasih jalan yang lurus, kita nggak milih jalan yang lurus. Allah gimana? Allah membiarkan kita sampai kepada murka, manakala apa yang kita lakukan kemungkaran, mateni wong, bujuk wong, korupsi, dan itu kan merugikan. Nah kita nggak merugikan apapun, ya dijarnya aja sama Allah. Ya samalah kita seperti binatang, nggak ada nilai yang kita ingin capai. Maka Allah itu mengatakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk, sekaligus Allah itu mewanti-wanti kita, bisa manusia menjadi seburuk-buruknya makhluk. Timbang binatang lebih buruk manusia. Ya. Apa itu? Manusia yang remeh nih tuntunan Allah. Jadi seperti itu. Maka kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Mbak Nailin, sungguhnya kata-kata sungguh itu Allah itu untuk menekan kita. Sungguh loh ya, Allah tidak akan mengubah suatu keadaan, nasib, mutu, kualitas kehidupan sejahtera atau miskin atau buahnya kena musibah atau apapun suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi kuncinya adalah satu-satu berada di sebuah kaum. Nah, jadi Allah membiarkan. Kalau kita misalkan mau pengen presiden yang apik misalkan, ya pilihlah presiden yang apik.
Kalau kita karep kula tergantung amplop nanti ya jadilah sakarepe yang ndi sing punya kuasa gitu. Nggih, contohnya seperti itu. Padahal pemimpin yang apik akan membangun kebaikan-kebaikan di dunia ini, nggih. Nah, saya kira itu waktunya sudah pada break. Monggo nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit mengenai manajemen ikhtiar. Tentunya kita harus memperdalamnya lagi ya, agar kita bisa lebih memahami dan lebih mengerti seperti apa itu manajemen ikhtiar. Dan bagaimana apabila ikhtiar kita itu berbenturan dengan takdir. Nah, menarik kan? Maka itu jangan kemana-mana, tetap di manajemen Islam. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Alhamdulillah kita masih dalam manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado. Kita sedang membahas mengenai manajemen ikhtiar. Sudah dijelaskan bahwa sebetulnya ikhtiar itu adalah pilihan. Nah, tapi apakah kita mau memilih yang baik atau yang buruk itu tergantung pada manusianya. Dan kemudian bagaimana juga kita harus menyikapi ketika ikhtiar tersebut Ustadz ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Monggo silakan. Ya. Karena itu di banyak ayat ya Allah memberikan cahaya ya. Saya lebih senang petunjuk atau tuntunan itu adalah cahaya. Gaya pikiran hati kita jadi terang benderang sehingga kita nggak kebelusak-belusuk, kita bisa cepat seperti jalan tol menuju apa yang kita cita-citakan. Dan di dalam surat An-Najm dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau mengusahakannya itu dengan niatan jelek, dapatnya jelek, buahnya bosok, busuk. Tapi kalau usahanya diusahakan dia itu baik dan sungguh-sungguh, dia buahnya bagus banyak. Tapi usahanya sekedarnya motongan, sekedar wes kapok sana usahanya setengah-setengah, ya dapatnya ya setengah-setengah. Nah, jadi termasuk usaha kita ini, Pak Main, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dipikir dan sebagainya, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Karena tergantung. Maka sejauh mana nasib seseorang bergantung sejauh mana usahanya. Maka usaha itu penting banget. Nasib kita tergantung usaha kita. Nah, itu yang menjadi kunci suatu persoalan. Persoalannya, piye ben usaha kita itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Pengen apik nang dunya, pengen apik nang akhirat. Pengen nggak kita baik di dunia dan akhirat? Tentu sukses ya, bahagia. Apa kalau yang dulu kita sebut mungkin keluarga kita bisa sukses, kita bisa kredibel, dipercaya, kita bisa punya banyak rezeki yang kita bisa berikan pada orang lain, baik materi maupun ilmu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting. Karena itu Allah lanjutannya di dalam ayat An-Najm tadi, Allah akan mengawasi, Allah akan melihat usaha kita ini bagaimana. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa yang jenengan usahane, jenengan kerjakan, itu akan diawasi oleh Allah langsung, oleh malaikat sebelah sini dicatat. Ya, malaikat KPPS kalau sekarang pemilu itu di kiri dan kanan itu udah bener, nggak akan bujuk, nggak akan weleke siji mbok tak dituambahi ambek sebelah sini wis benci nih aku malaikatnya, terus ditambahi weleke 10, weleke siji 30. Sebaliknya yang sini karena sewenang gitu kan. Apalagi disogok malaikatnya toh, wis yo apike siji tak gawe apike 1000. Gak ono ceritane, nggih. Karena malaikat tidak pernah ingkar janji, ya.
Wis apik ya apik, nurut apane Allah ya nurut itu. Jadi seperti itu. Kita diawasi oleh malaikat, oleh Allah langsung melihat kita. Karena dari usaha itulah nanti kita mempertanggungjawabannya. Itu baru kita awas, baru cetha welo-welo nek wis kita kiamat atau kita mati. Nurut tuntunan Islam, begitu kita mati ajal, ceret. Kita ini seperti awas banget, ya Allah. Aku kok meninggal ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi, laula akhirtani la ajalin qarib wa asaddaqu aku minas solihin. Tundain saya ya Allah. Aku coba padani saya ya Allah. Begitu sudah mati ngomong ngono. Kira-kira ditunda lagi mbak Allah enggak? Ajal kalau sudah ditetapkan ya enggak bisa. Ya. Nah, tinggal penyesalan. Ngemis-ngemis sama Allah untuk dihidupkan lagi sehingga dia bisa bersedekah, dia menjadi orang baik, dia menjadi orang yang taat, dia bisa menjadi beroman. Enggak ono gunane. Itu enggak nunggu sampai kiamat. Kalau kiamat itu pembalasannya. Monggo, masih ada enggak tempat? Ya. Ayo. Ini ada kursi lagi nih. Ayo duduk sini juga enggak apa-apa. Ya ini kalau nggone terbatas ya begini nih, ngundang aja tanggung saya, ya gitu ya, nggak apa-apa. Monggo, lanjut ya, lanjut. Jadi karena nasib itu sama usaha ya kita begitu, dan Allah sangat memandang penting usaha kita, berhasil atau tidak itu urusan kedua. Sekali lagi, Allah mementingkan usaha kita. Usaha kita dengan niat yang benar enggak, dengan ikhlas benar enggak, dengan sungguh-sungguh enggak, dengan lillahi ta'ala enggak. Itulah yang dicatat oleh Allah. Hasilnya apik po elek itu oleh Allah ronde kedua. Karena Allah sudah punya konsekuensi, sapa sing usahane apik, semuanya tergantung usahane. Nek usahane apik tenanan dengan ilmu yang memang memadai, dengan penuh kesabaran, ghairi hisab. Allah tidak pakai hisab-hisaban, pasti nanti apa yang diinginkan terjadi. Kalau tidak terjadi, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Karena Allah Maha tahu. Misalkan aku pengen ya jadi presiden. Wah, Pak Wahib punya cita-cita itu. Ben nanti semuanya tak gaya makmur dan sebagainya. Tapi ilmumu gurung gato, lati wadi kepleki wong, nggih. Nah itu yang saya maksud, bahwa Allah itu memberikan kelonggaran sopo sing sungguh-sungguh fina di dalam jalannya, lanah dianahum subulana, sopo sing sabar terus menerus dia melakukan sesuatu tanpa godaan-godaan, tahan uji, dia terus ingin mencapai cita-citanya. Makanya ada orang istilahnya itu nembak calon gitu-gitu, bendino ditungani parani gitu, berlaku baik, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi jodohku ya Allah. Akhirnya kecapai itu jodohnya itu. Padahal semula gudengnya setengah mati itu. Nah ini contohnya ya. Jadi begitu. Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu kuayanya setengah mati, segalanya pokok dikendaki kun fayakun jadilah. Kita mau apa aja tergantung usaha kita. Dan usaha itu dipelototi oleh Allah. Ya mohon maaf ini ben ketoke kasar gitu ya. Tapi maksudnya ben kita masuk ke hati bahwa setiap yang kita lakukan itu oleh Allah dipentelengi kasarane, dilihat. Kalau kita nggak merasa melihat, kita diminta oleh Allah. Yakinlah bahwa Allah akan melihat kita. Nek kita nggak merasa dilihat, kita jadi nggak kusuk, sakarepe dhewe gitu. Tapi kalau kita merasakan dilihat Allah, maka pintu kusuk akan mudah dicapai. Karena kusuk itu orang yang sungguh-sungguh fokus, tenanan, penuh, sepenuh hati, karena dia merasa dilihat oleh Allah.
Dan Allah itu maha segalanya, maha Rahman Rahim. Nek apik ya akan dibalas nyanyo-nyanyo, nek elek hanya dibalas oleh satu. Nah, maka ini akan menjadi penting. Besok lanjutan ini sebetulnya intisari manajemen Islam. Karena itu cara mengelola dalam kehidupan kita bagaimana yang baik. Tapi nanti disinggung. Mumpung kita ini belum diangkut seperti itu, ayolah kita introspeksi diri, usaha kita janjane wis piye, akeh eleke apa akeh apike, kan gitu nggih. Nah, jangan sampai setelah di sini kita nyesel, nggih. Begitu. Nah, maka ini masuk ke bagaimana sih caranya kunci sukses untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Sebab kalau ikhtiar itu harus dihubungkan dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang sakarepe dhewe mbuh gak punya cita-cita sakarepe sing penting aku ngene ana ngombe melok ngombe, ana ngrampok melok ngrampok, apa-apa dan sebagainya, itu belum dikatakan ikhtiar. Itu dia melakukan sesuatu aja. Tapi pengertian ikhtiar harus memiliki tujuan. Nah, boleh dikatakan dia ikhtiar, tapi ikhtiare ngawur, gak ono tujuan. Nah, padahal oleh Allah yang diharapkan adalah orang berikhtiar karena orang ingin berusaha sesuai yang diinginkan. Nek gak pengen blas macam-macam, apalagi pengennya negatif, pengennya pokoknya bim salah bim kayak gitu, yo ngawur. Kalau itu mencelakakan orang berbuat jahat, itu malah mungkar bahwa azab karena Allah sudah menghukuminya demikian. Maka kunci sukses dalam ikhtiar ini ada urutannya. Punyailah visi atau sasaran-sasaran atau cita-cita. Ya, program-program aku jane pengen apa sih tahun ini, bulan ini, minggu ini, atau ibadah kepada keluarga kita, bagaimana anak kita dan sebagainya. Punyailah seperti itu yang kita harapkan, yang jelas, yang berkualitas, yang benar. Ojo sekali-sekali kita ini punya cita-cita sing elek. Nah iso bojoku ndang mati aku kawin neh gitu. Ngawur. Bojone loro ya. Wah wis ngetakne dhuwit loro ngono apa. Iya dengan penuh ini tapi bar kuwi terus muga-muga ndang mati ya. Karena apa? Kan ada orang itu kawin nggak sampai setahun bojone kecelakaan terus dia melihat. Tapi ada seorang putri pernah pengalaman itu, dia sudah baru 1 tahun kawin tapi dia cacat terus tapi dipelihara oleh sang istri tersebut. Nah jadi seperti itu. Nah karena itu monggo nomor 1 harus punya sasaran yang jelas, berkualitas, benar, sehingga kita masuk ke dalam area fina. Karena itu kalau nggak punya sasaran yang jelas, berkualitas, ini nanti membuat ya visi itu jadi ompong. Jadi kita seperti kayak blunder gitu, nggak ngerti tujuan yang berkualitas. Wis karep-karepku sing penting aku ya sekolah umpamane gak lulus ya gak apa-apa misalnya gitu. Ya aja. Kalau bisa kita sekolah nek iso dadi sing nilainya apik dan sebagainya seperti itu. Nggih. Jadi kalau misalnya dulu kita PKL golek sing gratisan terus akhirnya karena kita berbuat apa melok lomba ya kita ikut akhirnya ditawa. Begitu kita selesai melok sini aja kerja ya tergantung milih kita gitu. Begitu ada penelitian karena dulunya pernah PKL bagus jadi gratisan. Tak lakoni gitu, gratis. Karena proyeknya orang dipakai kita, anggarannya gitu sehingga kita nggak pakai duit banyak gratis. Contohnya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah sasaran visi kita tetapkan, ditulis apa ya kita berani apa nah iso tahun ini aku kudu khatam sampai 3 kali misalkan. Kalau bisa aku begini dan sebagainya. Terus kemudian niatkan yang kuat untuk mencapainya. Niat yang kuat ini disebut azam. sangat penting azam itu. Pokoknya
Tapi kalau niatnya tadi tidak benar, azamnya kuat, pokoknya aku jadi presiden, wis. Duit berapa ratus triliun tak sok. Itu duit duit rakyat misalnya begitu, ya. Nah, itu ya nggak cocok itu. Nek cara aku nggak cocok, ya. Karena niatnya itu jangan. Niatnya misalnya kita jadi presiden nanti bisa mensejahterakan banyak dengan cara yang benar karena niatnya sudah benar. Jadi seperti itu. Niatkan untuk mencapai azam ini, tapi dengan cara yang benar. Niatnya itu fina. Kemudian berdoalah minta dimudahkan. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu ndonga sama Allah. Ya Allah, tempatkanlah aku ke tempat yang baik, mudahkanlah aku kemudahannya. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku ya Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau namanya Nabi Musa yang terkenal itu Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, aku wedi wong biyen nate dipelihara itu, terus kemudian aku ninju orang Mesir mati sampai aku beluayu, kok saiki kon moro-moro kon ngelekne gitu lah gitu kan kasarannya kan. Rabbi sholli, njaluk sama Allah minta pertolongan, dibantu oleh saudaranya ya toh, Harun dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Berdoa agar dimudahkan. Ya Allah, aku niat bekerja, ya Allah, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sebelum Buddha naik pada motor gitu kan. Ya weh, sampai hati-hati, nggak usah gerusa-gerusu, hati-hati ya, gerusa-gerusu itu menutup mata sehingga kehati-hatiannya akan hilang, mudah tabrakan, mudah apa-apa naik gerusa-gerusu gitu ya. Nah itu, nah dengan berdoa yang dimudahkan itu landasi keimanan ilmu kita dan keikhlasan kita. Wes 3 itu jadi satu. Iman tuh yakin bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita visikan, cita-citakan itu baik, ya toh, dan kita ingin mencapainya, jadi masuk ke jalur fina, maka dia akan mudah untuk bersungguh-sungguh. Nah, ilmu, nah tergantung kita ini mau apa, mau berusaha lebih baik, mau apa, mau karier kita baik, mau apa dalam kehidupan, mau anak-anak kita baik dan sebagainya. Ilmu ini bagaimana, kejaran itu ilmu ini, serta ikhlaslah, semuanya tujukan kepada Allah. Ini pondasi yang melandasi langkah berikutnya berupa rencana, plan, do, check, action ya. Laksanakan dengan sungguh-sungguh, sing tenanan, ojo berbuat sesuatu yang tidak benar, sungguh-sungguh, kemudian doa dan tawakal. Jadi doa itu di awal, doa yang akhir itu ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah, kasarannya gitu ya. Berdoa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Pakai apa ae sing ngerti jenengan. Enggak iso basa Arab, aku gak iso ndonga aku. Aku selama ini enggak ndonga, kenapa? Wah, aku gak iso basa Arab. Wah, alasan iku ya. Gak ono ceritane, Allah itu Maha tahu semuanya. Ya, dalam hati aja kita Allah tahu gitu loh ya. Dan tawakal. Loh, ilmu tawakal itu penting banget ya. Wis bar kuwi kita sudah berusaha sungguh-sungguh, niate apik, cita-citane apik, disertai iman dan ilmu yang cukup, disertai keikhlasan, wis direncanane sing apik, melaksanakan sungguh-sungguh, wis doa pasrah sama Allah iki. Mbuh begitu kasarane. Pasrahne sama Allah. Allah itu sangat seneng kalau dipasrahi. Nggih. Nek jenengan masrahin nang wong belum tentu wongku sanggup. Nek jenengan masrahnya sama Allah itu sanggup nggak Allah? Sanggup. Wah, Allah Maha segalanya, itu harus yakin ya. Tawakal sambil yakin lah bahwa itu harus pasti dikabulkan oleh Allah. Nek belum berarti ada yang salah, ada yang kurang, ada yang nggak cocok, sehingga perlu dicek dan evaluasi hasil usaha kita. Ya, secara objektif, ojo nggak jujur, kita ini nggak curang kok, misalnya begitu ya, cocok ngono pak. Delok, sing bagi-bagi itu apa? Amplop itu misalnya DPR dan sebagainya itu, curang nggak gitu? Nah, menurut aku nggak curang, wah aku ngaweh-ngaweh gitu ya. Sebelumnya nggak nanti aweh-aweh, begitu ada pilihan aweh-aweh begitu. Wah, itu kan mentalnya sudah nggak mental nggak bener, padahal dilarang aweh-aweh. Itu namanya curang. Nah, kita harus evaluasinya harus objektif, harus jujur. Oh iya ya,
kita kurang ini. Nah, sambil itu golek ilmunya lagi, buatlah program perbaikan selanjutnya. Mungkin ilmu kita masih belum cukup, mungkin kesungguhan kita masih belum cukup dan sebagainya. Ujung terakhir ikhtiar disempurnakan, lakukan hal di atas dengan sabar. Sabar itu begitu ada cobaan, ya seperti kayak orang yang lampu sudah ribuan kali gagal, duit entek, utang kono utang kene, sama saudaranya dan sampai dinyai ngalong itu apa, kayak Nabi Nuh juga dinyai, wong gundeng, blok, gawe perahu kok ning dhuwur gunung, banjir selama ini uga nate sampai tekan gunung, pakai setengah mati, no, gitu ya. Nah orang kafir ya begitu itu. Dia lupa bahwa Allah itu maha segalanya. Begitu sudah begitu, jangankan gunung, semuanya kelelep dari Allah. Anaknya berusaha sombong, kemelinti. Wah, aku arepe menak, wah aku pinter ngelangi kok. Aku ning kono ana gunung. Enggak. Akhirnya dia tenggelam walaupun anaknya dewe. Jadi seperti itu. Nah, sampai berhasil sasarannya kita rekam. Sabar nanti ada manajemen sabarnya. Sabar itu melakukan segala sesuatu dengan tahan uji, tahan banting, terus menerus, tidak mutung, tidak kecentok dan sebagainya, terus semangat sampai berhasil. Manjat wajat malat jawalat. Waduh terus, dodok kesel ya panjen keliru aku wong dodok iku pakai ngene. Golek watu, yo dodok onoke watu, tapi yo kesel nek watu ngene. Wah ini menyilih nang tangga apa bogem gitu kan. Wah akhirnya temboknya jebol. Manjat wajat manlat jawalat. Rangkaian ini harus diawali dengan niat baik, cita-cita yang baik. Coba dalam hidup ini kita lakukan seperti itu. Terus ayo terus sesuai akan sampai. Biasanya seperti itu yang ini. Dulu saya pengen kawinnya sekitar 25 ya diijabahi Allah. Pengen umah sebelum 30 pengen haji sebelum 40 ya akhirnya sebelum 40 ini ya. Akhirnya dari pengalaman orang lain dan kita, Allah itu Maha Rahman Rahim. Nyah-nyoh kepada hambanya yang pengen berbuat baik, yang sungguh-sungguh, niatnya api, disertai dengan banyak ilmunya, dia terus-menerus dengan sabarnya akan digolkan oleh Allah. Innallaha lama'as sabirin. Jadi itu kenikmatan itu, ya. Nah, disitulah maka di dalam manajemen, keterampilan manajemen yang ini dipintas, kemampuan mengelola seluruh sumber daya kita, ya opo ae, waktu kita, sarana kita, apa pikiran kita, orang-orang yang ada di dalam genggaman kita atau karyawan kita, sasaran yang diharapkan secara optimal berkelanjutan sehingga terjadi perbaikan terus-menerus menyeluruh yang akhirnya semuanya kita harapkan sampai tercapai dengan baik. Maka kalau ini disinggung sepintas, cara mengelola usaha itu memang harus awal-awalnya masukannya itu ini. Nah, ini tak kasih tahu, ini semuanya ini pakai ilmunya ilmu barat. Kalau ilmu Islam di sini harus mengandung kebenaran, baik dan benar, di sini mengandung baik dan benar, sasarannya harus baik dan benar. Maka punya cita-citailah yang baik dan benar, punyailah apa-apa yang kita menjadi faktor penentu suksesnya, kita berusaha itu yang benar juga, laksanakan dengan baik dan benar, rencanakan dengan baik dan benar, cekkan yang baik dan benar dengan penuh kejujuran, actionlah dengan benar. Ini nanti ada pengelolaan atau ada manajemen sistem intisari manajemen tersendiri, ya. Intinya bahwa dalam usaha itu kan butuh apa? Input, butuh menungsone pilihin sing apik, nek menungsone enggak pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya, kita punya pemimpin yang menurut saya kurang kompeten sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah. Materiali piye, metodene piye, dan itu tidak harus disetting dalam perencanaan ini harus dengan benar. Tapi ojo mesine nyolong. Metodene modale punya rakyat di aku dia, misalnya seperti jangan. Jadi semuanya harus berdasarkan
fina, di dalam kebenaran, ya. Malu dong rakyat diaku gitu, misalnya Pak Main duitnya PT misalkan itu diakuki duitku, kan gak lucu kan gitu kan, nggak mungkin Pak Main melakukan itu. Kenapa? Dia malu gitu, ya. Nah, ini lingkaran inilah yang menjadikan kita terjadi learning by doing untuk membuat usaha kita ini terus menerus kita perbaiki sampai berhasil. Terjadilah continuing improvement. Nah, ini plan to action sampai goal kita ini. Goal satu lagi apa? Tentang keluarga, ini tentang ekonomi, ini tentang apa, ini tentang apa, tentang apa. Sekarang karena masalahnya di ekonomi, ya tentang ekonomi. Cobalah disetting awal dan sebagainya, niatin seperti usaha tadi. Nah, akhirnya bisa goal. Goal ganti yang lain, seperti perintahnya Allah. Sudah kesulitan ada kemudahan, maka konsentrasilah ke satu titik. Setelah selesai ganti konsentrasi ke titik yang lain. Goal, ganti ini dan seterusnya. Permasalahan kehidupan kita, insya Allah itu bisa berhasil. Nah, gimana? Atau pertanyaan jawab? Oke. Selanjutnya kita masuk ke segmen tanya jawab. Ini buat jamaah yang ingin bertanya, silakan kami kasih ruang dan waktu untuk bertanya, dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Juli Murtado. Ya, mungkin dari jamaah pria ada yang mau bertanya? Monggo, ada yang ditanya? Ayo. Oke. Silakan. Belajar berani bertanya, ya. Monggo, apa saja tentang masalah Anda atau apa yang kurang jelas. Monggo, silakan. Atau mengenai apa ikhtiarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi dari Gembong Pati. Ingin bertanya mengenai ikhtiar ini, bedanya apa dengan takdir? Jadi kita harus percaya takdir, tapi kita juga harus mengusahakan ikhtiar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu contoh mamanya kita sudah berikhtiar, katakan mencari pasangan seperti itu. Kita mencari pasangan sudah berikhtiar yang paling baik, tapi kemudian ternyata pasangan kita nggak seperti yang diharapkan. Jadi ikhtiar-ikhtiar seperti ini yang bagaimana, apakah kita harus diperbaiki lagi yang ikhtiar yang sudah terlanjur atau bagaimana? Yang lain nanti ganti giliran Putri, monggo. Yang pertama, ikhtiar itu segala sesuatu yang kita usahakan karena kita ingin mengendaki sesuatu. Ngaten nggih, kita pengen sukses, kita pengen punya anak, kita pengen punya rezeki yang cukup dan sebagainya, kita pengen berkembang dan sebagainya. Lantas dengan cara yang tadi, caranya seperti itu. Kalau takdir itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dok, karena itu ikhtiar bisa apa saja. Kalau takdirnya Allah memang seperti ini, ya begitu. Kalau Allah itu sudah, kamu karena ikhtiarmu luar biasa, kesucian, dia pengen juga pengen mati syahid. Adalah orang yang haji itu pengennya mati di sana karena wis loro-loronan. Dia pengen sekali mbok yo disempatkan haji. Nah, iso sampai di sana engkau panggil aku ikhlas. Dia enggak meminta untuk mau bunuh diri, enggak. Tapi andaikan di sana ya kita dengan terima kasih. Dikasih oleh Allah. Allah kalau pengen kita ini mati syahid, dikasih oleh Allah. Dan seterusnya. Kalau dia itu baik sama Allah. Kalau dia udah baik, apa njaluk dhek dilakoni. Akan dikabulkan oleh Allah. Nah, takdir itu suatu yang sudah diputuskan. Kita sudah berusaha banyak berusaha, terus memang Allah mengendaki sesuatu yang belum terjadi di kita. Nah, itulah untuk alat introspeksi kita, bahwa di dalam takdir itu kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi takdir kita ini kapan mati nih kan nggak tahu ya. Oh, aku mati nih besok jam 1 bengi. Nah, aku saiki tak ndrepipi ngaji duit tak entekne sedekah ngono ta. Iya,
Kan enggak tahu. Kita mau seberapa jauh kaya kita nggak ada yang tahu. Karena itulah keadilan Allah, itulah kesempurnaan Allah membuat takdir itu rahasia. Tapi bisa didekati dengan tuntunan. Sopo wong sing bersyukur akan ditambah-tambahi kenikmatannya. Sopo sing kufur nikmat, titik ngeluh mbek bojone ngeluh, mbek mertuane ngeluh, mbek wong tuane ngeluh, mbek wopoe ngeluh misalnya gitu ya. Seakan-akan welek kabeh gak kufur nikmat. Hati-hati nanti mancing azab. Nah, karena itu kita bisa melihat itu intinya di situ. Karena itu sempurnakan ikhtiar, lakukan sampai di ujungnya yaitu sabar, gitu. Bertakwalah kepada Allah. Karena itu Allah kan sering nyenengne atine Rasulullah. Kalau Allah sedih sudah bolak-balik bersungguh-sungguh, Allah tuh Rasul itu kalau berusaha sampai sungguh-sungguh, wis watune loro ngene ning kene ya karena enggak mangan, karena di pagi hari itu arepe maem dipek wong, arep ana wong njaluk duwane dan sebagainya. Diguyuni mbek wong, wah Rasul, wah aku lapar Rasul, watuku telu itu nggih ganjel itu, watuku siji tak ganjel ngene, enggak tahu ya Rasulullah ganjelane malah loro itu, tapi dek meneng, dek duwe kurma malah diwene nang gone wong sing ganjelane satu. Dia belum tahu bahwa Rasulullah ya keluwen gitu ya, tapi saking Allah itu, saking Rasul itu akhlaknya demikian agung, saya menangis itu kalau Allah menyebut la ala khuluqin azim. Engkau ya Rasul berada di atas itu sesuatu yang jauh, yang mulia. Khuluqil azim, akhlak yang sangat mulia. Itu Rasul yang kita cintai, yuk kita tiru, contoh gitu ya. Kalau tadi setiap usaha ada yang gagal, itu memang alat untuk introspeksi kita, sambil nyono apik lah sama Allah, barangkali ada kekurangan-kekurangan kita. Boleh jadi milih kita pada waktu itu belum sempurna, ya. Tapi yang penting reaksi setelah gagal itu perbaiki semuanya. Kalau itu sebagai bagian dari akad nikah kita, misakon golido, sudahlah, hati-hati loh Pak. Kalau akad nikah itu sudah termasuk dari 3 perjanjian besar di mata Allah, maka disebut misakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang besar. Karena itu jadikan itu semuanya menjadi ujian kebaikan kita. Jadi berpikirnya positif seperti itu. Oh wis kadung nggak gitu loh Pak. Kecuali memang ada aja Pak, kalau memang itu dikandani tambah blablak, tambah apa, tambah berzina, wis kita wis gak mampu, Allah membolehkan. Itu bedanya dengan agama yang lain kadang-kadang gitu. Kan kalau di Kristen itu siapa yang sudah diberi untuk kamu itu dilarang untuk dipisahkan. Tapi kalau Islam boleh, tapi itu sejelek-jeleknya yang tidak diharapkan oleh Allah. Gitu loh kasarane ngono, nggih. Jadi seperti itu. Tapi boleh. Kan bisa terjadi itu. Ya, tapi selama itu belum sana, cobalah. Apalagi kita laki-laki, laki-laki itu kepala, khalifah. Jadi disitulah mungkin kita kasih gini dan jadikan proyek-proyek amal makin susah dan sebagainya. Proyek amal kita makin tinggi nilainya. Nah, kalau kita punya orang tua ya gitu, mueknya boi sampai 100 kali ya kehormatan bagi kita. Jangan pernah mengeluh, wong panjang itu bagian dari tanggung jawab kita, misalnya begitu. Ojo malah gombel wong tuwek kok gawe ning mencret ping 100 gitu kan. Malah bolone ngono-ngono ya lara ati ya. Nah, jadi seperti itu. Jadikan itu bagian dari ujian kita untuk semuanya mendapat nikmat dari Allah akan kembali kepada kita, Pak. Nggih. Karena Allah itu kan usaha kita kan untuk meneliti menyabari dan siapa melindungi dan sebagainya, itu semuanya niat baik tuh dicatat oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wah itu di Quran beberapa kali itu Allah ngendikan ngaten itu. Ya, Allah sangat-sangat mengawasi apa yang kita lakukan. Apik catat apik akan dibalas oleh Allah dengan berlimpah.
balasannya. Jangan khawatir, ping 700 kalau ikhlas. Tapi kalau elek cuma 1. Maka marilah kita berbuat baik, niatkan berbuat baik, sungguh-sungguhlah, evaluasi diri dan sebagainya. Insya Allah sesuai anak kita yang dulu wangel kandanannya jadi enak. Insya Allah yang dulu orang mangane wangel jadi bisa diakali ngene-ngene. Jadi akhirnya seperti itu. Nah, sekali lagi tidak boleh kita menyebut walaupun akal sehat kita ini nggak mungkin ketolong, ya. Tapi kita bisa sudah menyebut ini takdirnya pasti mati. Ya pasti mati, kapannya kita tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu itu, ikhtiarkan seoptimal mungkin, tawakal, ya wis serana sama Allah. Dini Allah memang sudah membuat takdirnya, ya mati kita legowo terima. Itu kita sudah ini kan upaya kita salah satunya kalau ada ya ndonga asyhadu alla ilaha illallah perkara dhek ngrungu enggak urusan, kadang-kadang mungkin tergantung kebiasaan dia toh dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu enggak boleh, Pak. Takdir itu yang tahu hanya Allah, apalagi mati hidup yang tahu Allah. Kapanpun ada yang sampai kritisnya begitu, bahkan ada yang sudah mati sore itu ternyata mau dikubur urip dan sebagainya. Jangankan seperti itu. Pernahkah kita bayangin orang nggak makan, nggak minum sampai 300 berapa tahun? 7 tahun ya? Ashabul Kahfi itu. Ya urip ya Pak. Bayangin apa? Gak mangan ini. Kita gak mangan seminggu, gak ngombe seminggu ya. Wes akeh modare kasarane nek wong sing panjen niate elek ngono ya. Misalkan goteng gitu kan, wahnya malah ngono. Tapi enggak. Selama gitu, saya sering beberapa kali kalau ngelihat orang yang sakit sudah nemen tuh, kan delok cahayane, aurane, kayaknya sudah dekat. Tapi kita nggak boleh, iki pasti 1 jam lagi mati, nggak boleh. Tapi ini sudah dekat, karena sudah dekat maka antisipasi kita bukan kita ngejam mengklaim matinya kapan, tapi karena kelihatannya ada tanda-tanda udah mati. Kalau memang ada warisan diperjelas gitu. Kalau dia punya ini ya diomongi ya dengan kalimat talbiyah dan sebagainya. Ngaten nggih. Itu terserah sama Allah. Itu pengalaman tuh banyak sekali. Sudah mau mati sudah ini bayangno. Sudah sing ning gone anu kuwi ning gone apa? Palestina itu wabah mati anak cilik malahan rada bayi wis 5 hari kedesek sama wambrole bom itu ya cek urip gak mangan keplintes kayak gitu sih urip kayak gitu ya masyaallah. Nggih. Cukup nggih. Monggo silakan. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, alhamdulillah akhirnya kita bisa mengikuti kajian yang sangat berkualitas ini mengenai manajemen ikhtiar ya. Jadi kita juga bisa mempelajari mengenai bedanya takdir sama bedanya dengan ikhtiar itu apa. Nah, saksikan terus manajemen Islami dan kita akan hadir kembali dengan episode lain yang jauh lebih mendalam Pak ya. Kita belajar mengenai Islam ini nanti. Oke, sejauh mana nasib seseorang bergantung sejauh mana usahanya. Tapi ingat, apapun usaha yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari pengawasannya. Karena itu, maksimalkanlah ikhtiar Anda dan untuk hasilnya bertawakallah kepadanya. Demikian, saya Nadia dan A beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.